Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rafida Zulfa dan rekan saya Utin Ma'rifatul Hikmah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan materi filsafat ilmu mengenai institusi kebenaran. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian kebenaran. Yang kedua, jenis-jenis kebenaran. Dan yang ketiga, teori-teori kebenaran. Yang pertama, pengertian kebenaran. Pengertian kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Dalam bahasa Arab, kebenaran disebut al-haq yang diartikan dengan nakid al-batil. Kemudian menurut Abbas Hamimi, jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Kemudian ada juga pengertian kebenaran menurut Aristoteles, yaitu soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar dan salah adalah soal sesuai apa tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Jadi kebenaran ini bisa diartikan sebagai hasil pemikiran dikatakan benar jika memahami bahwa ada hubungan antara yang diterangkan dengan yang menerangkan, dan ternyata memang ada hubungan. Atau bisa juga dikatakan memahami bahwa tidak ada hubungan antara yang diterangkan dengan yang menerangkan, ternyata memang tidak ada hubungan. Jadi kebenaran ini berhubungan satu sama lain. Kemudian jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan. Maksudnya di sini kita bisa melihat kebenaran dari pengetahuan atau pokoknya, seperti wahyu. Kebenaran wahyu sumbernya berasal dari wahyu atau kitab suci yang dipercaya sebagai ungkapan tertulis dari wahyu tersebut. Sehingga yang menjadi acuan pembuktian kebenaran wahyu adalah wahyu atau kitab suci yang merupakan tertulis. Selanjutnya ada kebenaran fiksi atau fantasi. Kebenaran fiksi atau fantasi ini bersumber pada hasil pemikiran, fiksi atau fantasi dari orang yang bersangkutan. Dan yang menjadi acuan pembuktiannya adalah alur pemikiran fiksi atau fantasi yang terwujud dalam ungkapan lisan atau tertulis, visual atau auditif. Jadi kebenaran pengetahuan perlu dibuktikan dengan sumber atau asal dari pengetahuan terkait. Bisa dikatakan dengan butuh pembuktian dari pengetahuan terkait. Kemudian yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Seperti contoh, dapat menggunakan indera, atau bisa dikatakan kebenaran indrawi. Maksudnya, misal kita ambil contoh penglihatan. Kebenaran pengetahuan indrawi berupa penglihatan harus dibuktikan dengan kemampuan indera untuk menangkap hal atau objek indrawi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penglihatan dapat menghasilkan pengetahuan tentang warna, ruang, ukuran besar atau kecilnya objek. Contohnya, bintang yang semestinya besar tampak di penglihatan sebagai bintang kecil. Kemudian, kebenaran akal budi atau kebenaran intelektual. Kebenaran intelektual didasarkan pada pemikiran atau pemakaian akal budi. Pemikiran agar dapat berpikir secara lurus, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir logis, sehingga tidak mengalami kesesatan dalam berpikir. Lalu ada kebenaran intuisi atau kebenaran intuitif. Didasarkan pada penangkapan batin secara langsung yang dilakukan oleh orang bersangkutan.
tanpa melalui proses penalaran terlebih dahulu. Sedangkan kebenaran iman didasarkan pada pengalaman hidup yang berdasarkan pada kepercayaan orang yang bersangkutan. Kemudian jenis kebenaran ketiga ada atas dasar bidang atau lingkup kehidupan. Antara lain, pengetahuan agama. Kebenaran pengetahuan, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan moral, pengetahuan seni, dan pengetahuan lainnya. Ini didasarkan dari pengalaman sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari. Kebenaran pengetahuan perlu dipahami berdasarkan bahasa atau cara menyatakan dari lingkup atau bidang kehidupan terkait. Misalnya, penilaian baik atau tindakan dalam bidang moral tentu saja perlu dibedakan dengan penilaian baik tentang hasil karya dari bidang seni. Terus jenis yang keempat yaitu atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya. Yaitu pengetahuan biasa sehari-hari, memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, amat terikat pada subjek yang mengenal. Kriteria yang dituntut dari setiap tingkat kebenaran ternyata berbeda. Kebenaran pengetahuan yang diperoleh dalam pengetahuan biasa sehari cukup didasarkan pada hasil pengalaman sehari-hari. Sedangkan kebenaran pengetahuan ilmiah perlu diusahakan dengan pemikiran rasional, kritis, logis, dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang selaras dengan objeknya. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Saudari Hikmah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Dapat dilihat, teori-teori kebenaran tersebut ada 6. Yang pertama ialah teori korespondensi. Teori korespondensi salah satu teori kebenaran tradisional atau teori yang paling tua. Dalam teori ini dapat dikatakan sebagai yang sesuatu tidak ada atau yang tidak ada sebagai ada adalah salah. Sedangkan mengatakan hal yang sebagai ada atau yang tidak ada sebagai tidak ada adalah benar. Dapat diartikan bahwa teori ini sesuai dengan tujuan apa yang dikatakan dengan kenyataan. Contohnya seperti ini adalah bulat, menggunakan suatu kenyataan yang benar karena dalam kenyataannya itu didukung oleh suatu dengan kenyataan. Yang kedua ialah teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi dianut oleh kaum empirisis atau berdasarkan metode. Maka teori kebenaran koherensi dianut oleh kaum rasional atau akal atau pikiran. Kebenaran tidak ditentukan dengan sesuai antara posisi dengan kenyataan, melainkan dengan relasi antar posisi baru dengan posisi yang sudah ada sebelumnya atau setelah diakui kebenarannya. Berarti dapat disimpulkan teori koherensi ialah berdasarkan metode. Contohnya ialah lilin akan mencair kalau dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih. Bagi kaum empirisisme atau berdasarkan metode menganut kebenaran korespondensi untuk mengetahui kebenaran pernyataan ini perlu diadakan percobaan dengan memasukkan lilin ke dalam air yang sedang mendidih untuk mengetahui apakah lilin tersebut benar atau tidak. Yang ketiga ialah teori kebenaran pragmatis. Atau teori ini dikembangkan dan dianut oleh filsuf pragmatis atau praktis. Bagi kaum pragmatis, kebenaran sama artinya dengan kegunaan. Jadi, ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Arti berguna di sini ialah untuk menentukan apakah suatu ide itu benar atau tidak. Contohnya, ide bahwa kemacetan di jalan besar di Jakarta disebabkan terlalu banyak kendaraan pribadi yang ditumpangi satu orang. Maka konsep
Solusinya ialah wajibnya kendaraan pribadi ditumpangi minimal 3 penumpang. Ide tadi benar kalau ide tadi berguna dan berhasil memecahkan persoalan kemacetan. Terus yang keempat di sini ada teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa, terutama yang begitu taat terhadap pemakaian tata bahasa. Sehingga kebenaran ini terkait dengan bagaimana suatu hasil pemikiran diungkapkan dalam suatu pernyataan bahasa. Jadi dalam kebenaran sintaksis ini lebih menuju pada tatanan bahasanya. Terus yang kelima ialah ada teori kebenaran semantis, yaitu teori ini biasanya dianut oleh paham filsafat analitika atau analisis. Menurut teori ini, benar atau tidaknya suatu proporsi atau ungkapan didasarkan pada tidaknya arti atau makna dalam ungkapan tersebut. Apabila ungkapan tersebut memiliki arti atau makna, serta memiliki pengacuan yang jelas, maka ungkapan tersebut dinyatakan benar. Sedangkan apabila sebaliknya, maka dinyatakan salah. Jadi pada teori semantis ini kita lebih ke analisis, yaitu antara ungkapan itu benar atau tidaknya. Terus yang keenam ada teori kebenaran performatif atau biasa dianut oleh filsuf berpikir secara bijaksana. Bijaksana ini mampu menenangkan teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya mengatakan sesuatu. Menurut teori klasik, proposisi yang benar berarti proposisi itu mengatakan sesuatu yang memang benar, dianggap benar. Demikian pula sebaliknya untuk proposisi yang salah, maka posisi ini biasa disebut dengan ulasan atau ungkapan. Contohnya, dengan ini saya mengatakan kamu sebagai Bupati Bantul. Dengan pernyataan itu, tercipta suatu realitas baru, yaitu realitas kamu sebagai Bupati Bantul. Di satu pihak, teori ini dapat dipakai secara positif, tetapi juga di pihak lain dapat pula dipakai secara negatif. Secara positif dengan pernyataan tertentu yang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakan. Jadi dalam kebenaran performatif itu sesuatu yang berpikir secara bijaksana, yaitu antara benar dan tidaknya. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam teori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian dari kami, dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.